Massa diduga pendukung Habib Rizik serang polisi dengan batu. Bentrokan pecah di sekitar PN Jakarta Timur. Agama saya Islam. Kalian jadikan Islam. Kalian Islam bukan. Yang Muslim tadi bilang ini tidak adil. Bapak kan digaji oleh rakyat. Jangan main tembak-tembak aja dong. Kami bukan binatang. Kami tangan kosong. Kalian bakal berjalan seperti itu. Kami tangan kosong. Kalian tembak, kalian melanggar HAM. Paham? Gas air mata bunda-bunda semua sudah apa? Kami hadir itu dengan undangan. Tolong bantu doa dari beliau. Bantu semangat kami sudah dihadang. Sudah tidak masuk, peluru sudah di mana-mana, gas air mata sudah di mana-mana. Terpaksa menyelamatkan diri, mundur dulu dari rombongan. Kami hadir di sini saudaraku, diundang saudaraku, diundang kami. Bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Kalau pada saat di flyover sini, Pulau Gebang tidak ada yang diamankan karena ketika terjadi lemparan tadi kita panggil koordinator lapangannya untuk menahan masanya dan disepakati, tapi kita tidak mengizinkan mereka bergerak ke pengadilan. Ya masing-masing menahan diri ya, karena sekarang tidak ada yang diamankan. Yang diamankan adalah yang tadi malam, dini hari sampai tadi pagi jam 9. Itu ada 152 di Polres. Sisanya ada 100 lebih di Polda dan ada 21 di Polsek Cakung. Ini kita lihat salah satunya ada yang membawa senjata tajam, membawa ketapel, itu ada 1 orang. Dan sebagian kita swab antigen, ya seperti itu. Hasil swabnya Pak? Ya yang di Polres kita indikasikan ada 4 orang yang reaktif. Ya, nah, ini nanti kita coba cek dan nanti akan tangani sama Satgas Covid ya. Itulah kenapa polisi ya betul-betul mewanti-wanti karena situasi Jakarta ini memang saat ini sedang tinggi-tinggi pandemi. Jika kerumunan terjadi dan ternyata memang ada yang positif, maka itu menjadi bukti bahwa kekhawatiran kita juga perlu dipertimbangkan oleh. Sejumlah aparat kepolisian dan massa yang diduga simpatisan Rizik terlibat bentrokan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Bentrokan diduga imbas dari penutupan jalan dan flyover dari Jalan I Gusti Ngurah Rai mengarah ke Jalan Penggilingan dan Dr. Sumarno, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penutupan itu sendiri berkaitan dengan sidang vonis Habib Rizik Syihab terkait perkara kasus penyebaran berita bohong atau hoaks hasil swab tes Rumah Sakit Umi Bogor. Salah seorang warga yang melihat bentrokan, Doni, menuturkan bahwa sejumlah massa melemparkan batu ke arah petugas. Massa diduga simpatisan Rizik memassa masuk ke arah flyover tepatnya menuju PN Jaktim, terlibat melempar batu, kata Doni kepada pikiranrakyat.com. Untuk mengantisipasi itu, petugas kepolisian kemudian menghalau massa dengan menembakkan water cannon dan gas air mata ke arah massa. Hingga saat ini bentrokan masih berlangsung antara petugas dan juga massa yang diduga pendukung Habib Rizik tersebut. Diketahui sebelumnya polisi menutup ruas mulai dari flyover atau jembatan layang yang mengarah ke PN Jaktim. Sebelumnya dilakukan pemutusan ruas jalan yang mengarah pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sempat tersendat dan menyebabkan kemacetan. Hal itu disebabkan adanya pemeriksaan oleh sejumlah petugas kepolisian terhadap pengguna jalan yang diduga simpatisan Habib Rizik Syihab. Kendaraan yang hendak melintas di Jalan Dr. Sumarno mengarah ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Terminal Pulau Gebang diputar balik di bawah flyover, begitu juga arah sebaliknya. Sebelumnya terdakwa Habib Rizik Syihab akan divonis terkait kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks hasil tes swab virus COVID-19 turut serta menyiarkan berita bohong.
kata jaksa saat membacakan tuntutan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 3 Juni 2021 di Rumah Sakit Umi, Bogor. Dalam kasus RS Umi sendiri, Rizik dituntut 6 tahun penjara lantaran telah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi Bogor sehingga menimbulkan kerumunan. Menurut jaksa, Rizik bersalah dengan melanggar dakwahan primer, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Janto pasal 55 ayat 1 ke 1. Dalam persidangan yang sama, menantu Rizik, Muhammad Hanif Alatas dan Dirut RS Umi Andi Tata dituntut 2 tahun penjara. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Masa kami ingatkan untuk tidak melakukan pelemparan bila ada perwakilan tolong untuk disampaikan. Hentikan, ini aksi damai, ujarnya. Diketahui sejumlah massa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyaksikan sidang pembacaan vonis kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab di RS Umi Bogor dengan terdakwa Rizik Syihab. Massa tersebut datang dari berbagai daerah untuk meminta Rizik Syihab untuk dibebaskan. Adapun dasar hukum yang digunakan, jaksa menyebutkan kalau Habib Hanif Alatas melanggar salah satunya pasal 14 ayat 1 ke 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana JOO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bentrok antara petugas dengan pendukung ex pimpinan FPI Rizik Syihab pecah di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Sejumlah massa terlihat melepas petugas dengan batu. Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan tidak tinggal diam. Melalui pengeras suara, ia meminta massa berhenti melempar. Ia menegaskan bahwa aksi hari ini adalah aksi damai. Sidang dijadwalkan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan live streaming lewat akun YouTube PN Jaktim, ujar Kepala Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal kepada wartawan. Kamis 24 Juni 2021. Vonis belum diketok, 200 pendukung Habib Rizik diamankan. Massa yang akan menjadi pendukung Habib Rizik sejak pagi sudah memadati Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan dukungan melakukan aksi atas proses vonis yang akan dijatuhkan pada mantan imam besar FPI tersebut. Bentrok pecah ketika massa pendukung Rizik Syihab mencoba menerobos blokade. Mereka melempari petugas dengan botol air mineral dan batu, bahkan sampai menendang tameng petugas. Polisi pun membalas dengan menembakkan gas air mata. Sidang vonis hukuman perkara hasil swab tes COVID-19 RS Umi Bogor dengan terdakwa Habib Rizik akan ketok palu siang ini Kamis 24 Juni di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizik sendiri akan menjalani sidang sesuai jadwal mulai pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat yang diperkirakan vonis akan diputuskan menjelang siang hari. Saat diamankan, ratusan orang simpatisan beberapa diketahui bahwa membawa sajam jenis pisau, namun belum dikonfirmasi simpatisan yang membawa senjata tajam tersebut. Wakil Sekretaris Persaudaraan Alumni 212 atau PA212, Novel Bamukmin mengatakan PA212 tidak membentuk panitia untuk penyambutan vonis Habib Rizik. Pun demikian, PA212 tidak berkoordinasi untuk agenda besok tersebut. Sebanyak 2.801 personil gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan wilayah parameter aman Pengadilan Jakarta Timur. Ratusan pendukung Habib Rizik yang sudah datang sejak pagi pun mendapatkan pengamanan ketat. Bahkan beberapa peristiwa telah terjadi yang membuat aparat keamanan harus melakukan tindakan tegas kepada para pendukung Habib Rizik. Ratusan pendukung HRS sendiri harus diamankan pihak berwajib saat berada di PN Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan Kapolsek Cakung, Kompol Satria Dharma menyebutkan bahwa sebanyak 200 diduga simpatisan dan pendukung diamankan pihak kepolisian untuk menghindari hal tak diinginkan.